Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu, anak-anakku yang baik, anak-anakku yang soleh dan solehah. Semoga pada hari ini Ananda tetap dalam keadaan sehat dan bersemangat, dan selalu berada dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita memasuki pembelajaran 6 di tema 2, subtema 1. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ayo, siapa yang masih ingat? Kemarin kita belajar tentang apa ya? Oke, kemarin kita telah belajar tentang bagaimana otot diafragma bekerja saat kita melakukan pernapasan. Selain itu, kita juga telah belajar tentang tangga nada diatonis minor, yaitu apa ciri-cirinya dan lagu apa saja yang termasuk di dalamnya. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran 6 kita pada kali ini. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan menuliskan pendapat, siswa mampu menggali informasi dari teks berkaitan dengan pertanyaan apa dan bagaimana. Kedua, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 3. Dengan berdiskusi, siswa mampu mengambil keputusan bersama untuk membagi tugas, mencari contoh, dan berlatih menyanyikan lagu bertangga nada mayor dan minor. 4. Dengan bercerita, siswa mampu melaporkan pengalaman proses pengambilan keputusan bersama sebagai warga kelas. Itulah tujuan pembelajaran yang harus Ananda kuasai setelah melaksanakan pembelajaran hari ini. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran tentang tanggung jawab dalam masyarakat. Ayo kita ingat kembali pengertian tanggung jawab yang sudah kita pelajari sebelumnya. Siapa yang masih ingat pengertian dari tanggung jawab? Baiklah, tanggung jawab adalah sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan sebuah tugas untuk dilaksanakan. Orang yang memiliki tanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Tanpa tanggung jawab berarti kita tidak menyadari pengaruh baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Sikap tidak bertanggung jawab bisa kita lihat di dalam contoh dalam buku paket halaman 45 dan 46. Di situ diceritakan bahwa ada seseorang yang sedang membakar sampah yang berupa daun-daun yang masih belum kering. Nah, dari pembakaran sampah itu menimbulkan asap yang tebal. Udara jadi tercemar. Banyak orang jadi batuk-batuk akibat menghirup asap tersebut. Kira-kira menurutmu bagaimana tindakan orang yang membakar sampah itu? Apakah dia memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat atau tidak? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, tentu saja bahwa
kegiatan atau perilaku tersebut tidak mencerminkan tanggung jawab di dalam masyarakat. Kenapa demikian? Karena menjaga kenyamanan lingkungan merupakan salah satu tanggung jawab warga masyarakat. Tanggung jawab itu datangnya dari hati kita ya. Karena yang namanya tanggung jawab itu bersifat kodrati yang melekat pada diri setiap individu. Terutama kita yang berkedudukan sebagai warga negara dan warga masyarakat. Jadi, kita hendaknya memperhatikan apa yang menjadi tanggung jawab kita agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis, yang sejalan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak apa sajakah jenis-jenis tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Yang pertama, tanggung jawab kita adalah memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Tentu ya, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, salah satunya yaitu dengan dibuatnya peraturan oleh pemerintah untuk dipatuhi bersama oleh segenap warga masyarakat. Sebagai contoh, peraturan jam masyarakat dan jadwal kegiatan ronda malam. Peraturan jam masyarakat dan jadwal kegiatan ronda malam tersebut hendaknya dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Kita sebagai makhluk sosial itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi ingat, kita memiliki tujuan yang sama. Jadi, perbedaan itu merupakan suatu hal yang biasa. Tapi, walaupun demikian, setiap anggota masyarakat harus tetap menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, meskipun kita berbeda-beda. Jadi, kita harus tetap membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Kita juga harus saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. Yang jelas, kita tidak boleh menonjolkan perbedaan, tetapi mencari kesamaan. Itu prinsip-prinsipnya harus seperti itu. Perilakunya seperti apa yang mencerminkan kita bahwa kita itu memelihara rasa persatuan dan kesatuan? Yaitu dengan cara hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Selanjutnya, kita dibiasakan menyelesaikan masalah sosial itu secara bersama-sama. Kita juga harus bergaul dengan semua warga masyarakat dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun antar golongan. Nah, dalam bergaul, kita juga harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, karena terkadang ada warga yang tidak paham dengan bahasa daerah apabila di daerah tersebut tersebar berbagai macam suku bangsa atau berbagai macam sekte. Jadi ada pemersatunya yaitu bahasa Indonesia. Jadi gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Kecuali kalau memang di daerah itu hanya ada satu, misalnya ini orang Sunda semua, ya sudah kita bicara bahasa Sunda, tapi yang baik dan benar. Selanjutnya, kita juga harus aktif ya, mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Agar apa? Agar terwujud kehidupan masyarakat yang serasi, selaras, dan seimbang. Kita juga akan lebih rukun dan akrab, akan saling mencintai, saling membantu antar warga masyarakat. Sehingga kita dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Yang akhirnya nanti pembangunan nasional akan berjalan dengan baik dan lancar. Dan pelaksanaan gotong royong pun akan dapat berjalan dengan lancar dan baik pula. Tanggung jawab yang ketiga adalah meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Rasa solidaritas atau rasa setia kawan sebagai warga masyarakat harus terus ditingkatkan dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Sikap solidaritas sosial dalam masyarakat meliputi saling membantu, saling peduli, bisa bekerja sama dalam mendukung pembangunan wilayah baik secara keuangan maupun tenaga. Adapun salah satu bentuk solidaritas sosial adalah kerjasama atau gotong royong. Gotong royong itu merupakan suatu bentuk tolong-menolong yang berlaku di daerah perdesaan Indonesia. Berdasarkan sifatnya, gotong royong terdiri atas gotong royong bersifat tolong-menolong dan bersifat kerja bakti. Gotong royong ini dilakukan untuk menangani masalah yang menjadi kepentingan bersama. Selanjutnya, yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap warga masyarakat itu mempunyai persamaan derajat yang harus dijunjung tinggi dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Menghormati persamaan derajat ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan antar warga masyarakat. Diskriminasi sendiri itu apa sih? Nah, diskriminasi itu berarti perbedaan perlakuan. Jadi, memperlakukan orang atau kelompok orang yang berbeda. Biasanya ini berlaku kepada kaum minoritas. Jadi berbeda dengan halayak ramai. Baik itu berbeda karakteristiknya seperti asal, ras, negara, agama, keyakinan politik, atau agama, kebiasaan sosial, jenis kelamin, bahasa, dan usia. Nah, itu biasanya yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, hal itu harus dihindari. Kita harus saling berpegang teguh. Kita harus jalan bersama dengan
semua anggota masyarakat, sehingga terjalinlah rasa aman, nyaman, tentram, dan damai. Salah satu bentuk tanggung jawab yang biasa kita lakukan di sekolah, terutama di kelas, dengan teman-teman, salah satunya ketika kita sedang berdiskusi, ya. Jadi ketika berdiskusi, kita harus bisa bertanggung jawab. Salah satunya ketika proses pengambilan keputusan. Ketika keputusan itu telah didapat, maka harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Seperti contoh, terjadi diskusi untuk mencari perbedaan antara lagu dengan bertangga nada diatonis mayor dan lagu dengan bertangga nada diatonis minor. Semua mencari perbedaannya. Setelah itu didapat bahwa lagu-lagu dengan bertangga nada diatonis mayor, ciri-cirinya bersifat riang gembira dan bersemangat, dan biasanya diawali dengan nada do sama dengan C. Sedangkan perbedaannya dengan lagu bertangga nada diatonis minor, nah ini lagunya bersifat sedih dan syahdu. Jadi berbeda. Ini perbedaannya. Diatonis mayor riang gembira, bersemangat, sedangkan diatonis minor bersifat sedih dan syahdu. Lalu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan A. Sedangkan contoh lagunya yang bersifat riang gembira, nah, Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, Garuda Pancasila. Nah, itu termasuk lagu-lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Sedangkan lagu-lagu yang bertangga nada diatonis minor yang bersifat sedih dan syahdu, contohnya adalah lagu Gugur Bunga, lagu Himne Guru, Mengheningkan Cipta, lagu Syukur, dan lagu Tuhan, dan masih banyak lagi. Itu adalah contoh-contoh lagu dengan bertangga nada diatonis minor. Oke, baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Di-save ya, bahwa hari ini kita telah belajar tentang bagaimana tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat, dan kita telah belajar tentang perbedaan lagu dengan bertangga nada diatonis mayor dan lagu-lagu yang bertangga nada diatonis minor. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian dari Ananda semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.